Oke, berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya anak-anak. Di dalam materi budidaya tanaman sayuran ya, ada jenis-jenis tanaman sayuran dan juga sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran ya. Simak yuk. Anak-anak semuanya, baiklah, sayuran. Terkadang kalian takut yang namanya sayuran, ada yang suka ya. Tapi tahu nggak sih dalam sayuran itu terdapat apa aja? Ya, tahu nggak kalian? Nah, di dalam sayuran itu ada beberapa zat-zat yang sangat penting untuk tubuh kita. Yang pertama ada kadar air, kemudian ada serat, dan juga dalam sayuran ada vitamin, dan jelas juga ada mineral. Dan ini tentu baik untuk tubuh kita. Jadi jangan lari lagi kalau kalian disuruh makan sayuran. Nah, di alam kita adalah tropis, banyak sekali jenis sayuran ya. Di Indonesia terdapat ada apa namanya brokoli, kangkung. Ini hanya contoh dari beberapa tanaman atau beberapa macam sayuran. Anak-anak semuanya, oke ya. Sayuran di Indonesia sangat beragam ya. Ya, sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan ya. Nah, kita akan bahas. Nah, anak-anak semuanya, sayuran terdapat ada yang namanya daun ya. Di dalam sayuran ada daun seperti ini sayuran daun ya. Nah ini contohnya. Kemudian ada sayuran tangkai daun. Apa aja itu? Nah, contohnya sawi ya. Nah, ini. Kemudian ada sayuran dari umbi lapis kayak bawang merah ya, itu contohnya. Kemudian ini apa namanya? Bawang bombay ya. Kemudian sayuran dari biji. Nah, ini ada kacang-kacangan anak-anak semuanya. Ya, ini lihat kacang-kacang ini bagus sekali untuk tubuh kita ya. Nah, jadi jangan lari lagi kalian kalau dikasih kasih sayuran. Ada juga sayuran jenis umbi anak-anak semuanya. Nah, apa aja nih? Lihat ada wortel, ada kentang, dan ada singkong, nah dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga sayuran yang dari bunga ya. Apa itu? Kayak nih brokoli, kayak pecah, kayak ini apa namanya jantung, kayak tadi daun pepaya. Ini enak sekali kalau di sayur, mantap ya. Kemudian ada sayuran yang berbentuk buah yaitu kayak tomat, kayak terong, kayak paprika, ini oyong, cabe, paria. Suka nggak paria? Nah, ada timun ya dan lain sebagainya. Kalau dari batang apa aja? Contohnya nih, ada nih, lihat nih ya. Nah, ini dia dari batang ya. Nah, anak-anak semuanya, tahukah kalian bahwa apa namanya sayuran itu ya di Indonesia itu bermacam-macam ya. Baik yang ada di daerah apa namanya pegunungan, kemudian di daerah kita ya contohnya kayak ini tomat, banyak sekali ya. Ini tomat termasuk dalam tanaman perdu, berbatang lemah dan basah, buahnya hijau kalau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Umur panennya itu adalah antara 55 sampai 60 hari setelah masa tanam ya anak-anak semuanya ya. Nah, selanjutnya di sini tomat itu ditanamnya dengan biji ya, dibudidayakannya di dahan kering. Kemudian ada bawang merah anak-anak semuanya ya, yaitu yang dimaksud dengan bawang merah ini dalam bahasa Latin Allium cepa ya. Nah, tumbuh pada tanah sawah atau tegalan ya, di sawah-sawah atau tegalan ya. Biasanya banyak di Jawa-Jawa ya. Tumbuhan pada tanah sawah atau panen pada umur 65 sampai 90 hari ya. Nah, selanjutnya ada tanaman kangkung. Ini di Jawilan banyak nih ya, banyak sekali yang nanam kangkung. Ada kangkung ada dua jenis, yaitu kangkung darat ya yang pertama ya, itu jenis dari kangkung. Yang kedua itu adalah kangkung air ya. Ya. Yang kemudian masa panennya hari ke-27 setelah tanam. Ini sangat singkat sekali ya, makanya apa namanya senang sekali nih kalau nanam kangkung cepat panen. Yang selanjutnya ada bayam. Bayam sayuran dataran tinggi, bisa hidup di dataran rendah juga. Di kita juga banyak yang nanam bayam ya. Ya, ini kita tanam juga apa namanya waktunya juga nggak terlalu jauh dengan kangkung ya. Anak-anak semuanya panennya sekitar hari ke-25 sampai 30 ya. Nah, ini banyak dijual di tukang-tukang sayur juga. Dan selanjutnya adalah ada tanaman sawi. Sawi ini enak sekali kalau buat mie ya. Ini termasuk marga brassica ya. Nah, dalam bahasa Latinnya ya, termasuk marga brassica ya. Nah, sawi ini sering kita pakai untuk makan apa ini?
masa panennya pada umur biasanya 40 sampai 50 hari. Yang kita suka pakai mie ataupun mie ayam dan juga jenis sayuran-sayuran yang lainnya yang sangat lezat kalau dikonsumsi. Nah, untuk sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran ya anak-anak semuanya, ini semuanya sarana produksi ada sarana produksi tanam sayuran ya, yaitu yang pertama itu bahan ya. Jadi kalau kita mau produksi tanaman sayuran harus ada bahan. Yang kemudian benih atau bibit. Benih ini terbagi menjadi, kalau benih itu dari biji ya, kalau bibit itu tanaman yang masih kecil. Jadi kalau benih masih biji, tapi kalau disebut bibit berarti tanaman yang sudah tumbuh kecil kayak toge-toge gitu ya. Nah, itu disebut bibit ya. Nah, kemudian ada juga bahannya pupuk ya. Jadi ini adalah sarana produksi tanaman sayuran ya. Ada bahan ya. Bahan itu dari benih, bibit ya. Kemudian pupuk ya. Kemudian pestisida. Kalau pupuk buat apa ya? Buat menyuburkan tanaman. Pestisida ini buat mematikan hama-hama ya. Ada terbagi menjadi pestisida alami dan juga buatan ya. Kemudian media tanam ya. Selanjutnya ini merupakan bagian dari sarana produksi tanaman sayur juga. Media tanam ya sangat penting buat tanaman ya. Nah, anak-anak semuanya, ini media tanam ini ada media tanam organik dan juga media tanam anorganik ya. Harus tahu nih kalian nih, apa itu? Kalau organik ada arang, sekam, kompos, sabut kelapa ya. Organik ya yang alami ya. Tapi kalau media tanam anorganik ada gel ya. Ini biasanya dibuatnya oleh pabrik-pabrik ya. Kalau misalkan kemudian pasir ya, pecahan batu bata, ini pasir bisa juga ternyata jadi media tanam tapi anorganik. Ada spon ya. Kemudian ada verlit atau vermiculit ya. Nah, itu. Tahu nggak sih kalian? Ya ada alat juga ya. Kalau kita mau nanam harus ada alat dong ya, peralatan yang digunakan untuk budidaya tanam. Kalau nggak ada alat ya gimana ya, nggak bisa ya. Kayak kita harus mempunyai kayak garpu, sekop, cangkul, kemudian peranti buat menyiram ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semprotan juga. Ini bagian dari alat-alat budidaya ya. Tahapan budidaya sayuran, anak-anak semuanya perhatikan baik-baik ya. Jadi jangan ada yang tutup dulu nih videonya, jangan di close biar kaliannya paham ya. Kita akan bahas tahapan-tahapan budidaya sayuran ya. Pembibitan ya, yang pertama kita melakukan pembibitan. Awas nih, ingat tahapan budidaya sayuran. Yang pertama kita melakukan pembibitan benih yang baik ya, harus dipilihnya ya. Kemudian perlakuannya sebelum semai ya, diinikannya ya, memilih benih yang baik. Kemudian yang melakukan sebelum semai. Kemudian pengairan yang cukup. Awas nih, kalau kita nanam harus ada pengairan yang cukup. Kemudian pemupukan dan pengendalian organisme mengganggu ya, yang disemprot dengan pestisida biasanya ya. Dan terakhir tadi itu ya. Kemudian selanjutnya setelah pembibitan ada pengolahan tanah. Anak-anak semuanya, tanah digemburkan dulu ya, dicangkul-cangkul, dibolak-balik ya agar siap tanam. Nah, ini pengolahan tanah ya. Nah, jadi ini kita harus paham nih sampai di sini biar jadi petani yang baik ya. Selanjutnya ada penanaman anak-anak. Setelah pembibitan, pengolahan tanah, nah baru penanaman ya. Kita tanam yang akan kita tanam ya dari benih-benih yang sudah dibibitkan ya, semuanya ya. Selanjutnya setelah penanaman, anak-anak ada pemeliharaan ya, jelas. Setelah pembibitan, pengolahan tanah, kemudian menanam, itunya harus dipelihara. Kalau nggak dipelihara nantinya ya walaupun tumbuh ya nggak baik, nggak bagus ya kalau nggak dipelihara, kayak dicabutin rumput-rumput yang ada di sekitarnya ya. Kemudian tadi disemprot, pengairannya dengan baik ya, itu termasuk ke dalam pemeliharaan ya. Nah, kemudian kalau sudah pelihara pasti ada namanya panen ya. Kita itu pemanenan ya. Ini dari tahapan budidaya sayuran. Setelah semuanya dirangkai ada pemanenan ya. Kemudian ada juga dari bagian ini ya, keenamnya adalah pasca panen ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari
budidaya tanaman sayuran. Harus paham kalian, kalau pengen menjadi petani yang baik, maka kalian harus paham bagaimana cara menanam, bagaimana tahapan-tahapannya, apa saja. Kemudian harus tahu seperti apa ya. Dari pemeliharaannya juga kita harus tahu ya. Oke anak-anak semuanya, semoga kalian paham ya. Akhirnya kita cukup sudah, sampai jumpa pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat anak-anak semuanya ya. Berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tetap ya masih dalam materi yang sama. Kita melanjutkan nanti. Mungkin kita akan praktek ya di minggu yang akan datang. Kita akan mempraktekkan karena kita sudah belajar teori-teorinya, bagaimana menanam, bagaimana memeliharanya dan lain sebagainya. Tinggal kita prakteknya di minggu yang akan datang. Oke, anak-anak semuanya terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.